Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap dan tetap berdoa untuk Anda. Semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, hari biasa, Pekan Paskah kelima. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota, untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, menyatakan cinta atau mengungkapkan bahwa kita mencintai seseorang itu mudah. Tetapi ketika harus menunjukkan kesungguhan cinta kita itu dalam aksi, dalam tindakan, maka itu tidak pernah mudah. Maka tidak heran kalau banyak orang yang menuntut tanda atau bukti bahwa seseorang itu sungguh mencintainya. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintaiku, apa tandanya? Apa buktinya? Tunjukkan dalam aksi, dalam tindakan bahwa engkau sungguh mencintaiku. Bukan hanya dalam pengakuan atau dalam kata-kata hampa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, harus diakui bahwa cinta yang sungguh adalah cinta yang dilakui, bukan hanya sekedar pengakuan. Karena banyak orang yang mengaku cinta, tetapi kemudian perilakunya hanya menyakiti dan melukai. Ya, cinta yang sungguh memiliki ciri dan tanda dalam aksi. Cinta kepada Tuhan pun harus ditandakan dalam aksi dan perilaku yang nyata. Kalau dalam Injil yang baru saja kita dengar, cinta akan Tuhan itu ditandai dengan kerelaan dan kehendak untuk memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah tersebut. Kalau kita cinta pada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan mesti disadari bahwa kemauan dan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan itu pada akhirnya adalah demi kebaikan, demi keselamatan kita. Tuhan memberi perintah bukan untuk memperhamba kita, bukan untuk menindas kita, tapi perintah yang Tuhan berikan ujung-ujungnya adalah untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Maka apa alasan bagi kita untuk tidak taat pada perintah Tuhan? Kalau toh dengan mentaati perintah itu akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi kita. Saya rasa kita tidak punya alasan untuk tidak taat pada Tuhan. Karena dengan taat pada Tuhan, kita beroleh kebahagiaan, kita beroleh keselamatan. Jadi mengapa kita tidak taat? Mengapa kita tidak setia? Mengapa kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan mengaku cinta pada Tuhan kalau kita untuk sekedar mengikuti misa live streaming selama 1 jam saja sudah tidak betah. Jangan juga mengaku mencintai Tuhan kalau untuk baca kitab suci sejenak saja pun kita tidak sempat. Dan juga jangan mengaku mencintai Tuhan kalau lupa meletakkan HP lebih membuat kita resah daripada ketika kita lupa untuk berdoa, lupa untuk bersyukur ketika kita bangun tidur, ketika kita makan, dan ketika kita hendak istirahat pada malam hari. Jadi lupa meletakkan HP itu lebih meresahkan daripada lupa untuk berdoa. Maka jangan mengaku cinta kalau kita masih seperti itu. Dan juga jangan mengaku mencintai Tuhan kalau memegang HP selalu lebih menggembirakan, selalu lebih menyenangkan daripada memegang kalung rosario dan mendaraskan doa rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, silakan Bapak Ibu sendiri melanjutkan apa yang saya katakan. Jangan mengaku mencintai Tuhan kalau silakan Bapak Ibu isi sendiri sesuai dengan pengalaman dan apa yang kita temui di lingkungan kita, di tengah keluarga kita, di dalam hidup kita sendiri.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa cinta harus dinyatakan dalam aksi, tidak cukup pada kata dan tidak boleh berhenti pada kata. Salam Tuhan